Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa, bersama saya Arlis Hadi dan rekan saya Gede Satria. Pemirsa, ini ada unjuk rasa puluhan warga di kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara yang berlangsung ricuh. Ya, ini warga menuding KPU sengaja mengulur-ulur waktu hingga pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, batal digelar. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan bermula saat puluhan warga yang baru saja tiba berusaha menerobos blokade aparat untuk memaksa masuk dalam kantor KPU. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Masa meminta penjelasan terkait batalnya pemilihan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu yang seharusnya digelar 24 Februari lalu. Masa curiga ada upaya kecurangan oleh KPU dengan sengaja mengulur-ulur jadwal PSU. Karena kami mencium adanya upaya terselubung yang dibangun oleh KPU, di mana sebetulnya sudah ada rekomendasi PSU oleh Bawaslu ke KPU. Namun tindakan yang diambil oleh KPU rasanya mengulur-ulur waktu sampai akhirnya batas waktu yang menurut peraturan perundangan 10 hari itu akhirnya PSU batal. Sementara itu, Ketua KPU Buton Tengah berdalih pembatalan PSU terjadi karena keterlambatan pengiriman logistik serta tahapan selanjutnya yang belum siap. Ya, jadi pada saat setelah kemudian kita lakukan rapat pleno, kami di situ menemukan hasil bahwa ada beberapa surat suara yang tidak ada di gudang logistik. Ya, yang tidak ada itu 3 jenis surat suara, DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI. Masa mengecam pembatalan PSU yang dilakukan KPU Buton Tengah dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 terus bermunculan di sejumlah daerah. Di Depok, Jawa Barat misalnya, pemirsa, ini puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi KPU di Depok yang dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Dengan berjalan kaki, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini mendatangi kantor KPU Depok di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Massa membawa spanduk dan poster yang menolak hasil pemilu 2024 lantaran banyak kecurangan. Unjuk rasa ini digelar lantaran KPUD Kota Depok dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Sangat bertanggung jawab atas diumumkannya melalui Sirekap hasil pemilu, yang tentu itu merugikan karena KPU sendiri sudah menjalankan aturan undang-undang IT, karena itu sangat membohongkan sekali hasilnya, di mana hampir semua, terutama caleg-caleg untuk Ganjar, angka-angkanya diturunkan. Ini menjadi tanggung jawab dan kita akan melakukan proses hukum. Akibat dari aksi unjuk rasa ini sempat membuat ruas Jalan Margonda arah ke Jakarta mengalami kemacetan. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, puluhan personel kepolisian disiagakan di lokasi unjuk rasa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Hashim Ashari beserta Komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP terkait kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari dan seluruh anggota KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sidang pemeriksaan ini berkaitan dengan kebocoran data pemilih tetap di website resmi KPU dengan terlapor Ketua KPU beserta jajarannya. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi ahli dari BSSN yang menyampaikan kronologi dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU. Akibat pemanggilan Ketua KPU dan Komisioner ke sidang DKPP, agenda rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional yang seharusnya berlangsung pada pukul 9 pagi mengalami penundaan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo membantah sidang kabinet di Istana Negara pada Senin lalu ini membahas program makan siang gratis Prabowo Gibran. Beda halnya dengan pengakuan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menerangkan program makan gratis masuk dalam APBN 2025. Jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut. Presiden Joko Widodo membantah sidang kabinet di Istana Negara Senin lalu membahas program makan siang gratis Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bantahan itu disampaikan Jokowi selepas membuka rapat pimpinan TNI Polri di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Begitu Pak, belum ada keputusan. Dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Meski Presiden membantah, namun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang turut hadir dalam rapat kabinet mengaku program makan siang gratis Prabowo Gibran dibahas dalam rapat kabinet. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi, miskin. Hingga saat ini, proses perhitungan suara oleh KPU masih berlangsung. Namun, program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah masuk dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.